Mari mengenal tokoh wayang Prabu Puntadewa. Tokoh dalam pewayangan yang terkenal dengan watak kesabarannya. Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa adalah raja di negara Ngamarta. Nama lain atau dasanama Prabu Puntadewa adalah Yudhistira, Darmaputra, Dharmaraja, Dharmawangsa, Guna Tali Krama, Sang Ajatasatru, Sada Dwija Kangka. Pusaka Prabu Puntadewa adalah Jamus Kalimasada, Payung Tunggul Naga, Tombak Kyai Karawelang, dan Sangsangan Robyong. Sifat atau watak Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa memiliki watak sadu, suci, hambek brahmana atau berjiwa brahmana, suka mengalah, tenang, sabar, dan cinta perdamaian. Prabu Puntadewa adalah putra sulung dari Prabu Pandhu Dewanata dan Dewi Kunti. Sesungguhnya Puntadewa merupakan putra kedua dari Dewi Kunti. Akibat ajian Aditya Redaya, ajaran Resi Durwasa, Dewi Kunti sempat hamil sesaat sebelum terjadinya sayembara bilih. Lalu putranya yang dikeluarkan dari telinga yang dinamai Karna dibuang dan kemudian diasuh oleh seorang kusir bernama Adhirata. Secara resmi memang Puntadewa adalah putra Prabu Pandhu dan Dewi Kunti. Namun sesungguhnya ia adalah putra Dewi Kunti dan Bathara Darma, dewa keadilan. Hal tersebut diakibatkan oleh kutukan Resi Kimindama yang dibunuh Pandhu saat bercinta dalam wujud kijang. Tapi akibat dari ajian Aditya Redaya, Dewi Kunti dan Prabu Pandhu masih dapat memiliki keturunan untuk menghasilkan penerus tahta kerajaan. Puntadewa bersaudarakan 4 orang, 2 saudara seibu dan 2 saudara berlainan ibu. Mereka adalah Bima atau Werkudara, Arjuna atau Janaka, Nakula atau Pinten, dan Sadewa atau Tangsen. Konon Puntadewa dilahirkan melalui ubun-ubun Dewi Kunti. Sejak kecil, para putra-putra Pandhu selalu dalam keadaan kesulitan. Mereka selalu bermusuhan dengan saudara sepupu mereka Korawa yang didalangi oleh paman dari para Korawa yang juga merupakan patih dari kerajaan Hastinapura, yaitu Patih Haryasengkuni. Meskipun Pandhawa memiliki hak atas kerajaan Hastinapura, namun karena saat Prabu Pandhu meninggal usia Pandhawa masih sangat muda, maka kerajaan dititipkan pada kakaknya, yaitu Adipati Drestarata, dengan disaksikan oleh tetua-tetua kerajaan seperti Begawan Durna, Patih Sengkuni, Resi Bisma, Begawan Abiyasa, Yama Widura, dengan perjanjian agar kerajaan Hastina diserahkan kepada Pandhawa setelah Pandhawa beranjak dewasa dan Drestarata mendapat separuhnya dari wilayah Ngastina. Namun atas hasutan Patih Sengkuni, maka kemudian Korawa lah yang menduduki tahta kerajaan.
segala cara dihalalkan untuk menyingkirkan Pandhawa. Meskipun Puntadewa adalah manusia berbudi luhur, namun ia memiliki kebiasaan buruk, yaitu suka berjudi. Kelak, kebiasaan buruk dari Puntadewa ini menyebabkan para Pandhawa berada dalam kesulitan besar. Dimulai dari kisah Bale Sigala-gala, di mana para Pandhawa dijebak di suatu puracana, semacam istana dari kayu, dengan alasan Kurawa akan menyerahkan setengah dari Hastinapura. Namun ternyata hal tersebut hanyalah tipu muslihat Kurawa yang membuat para Pandhawa mabuk dan tertidur, sehingga pada malamnya mereka dapat leluasa membakar pesanggrahan Pandhawa. Bima yang menyadari hal itu dengan cepat membawa saudara-saudaranya dan ibunya lari menuju terowongan yang diiringi oleh garangan putih sampai pada Kahyangan Saptapertala, tempat Sang Hyang Antaboga. Dari sana Pandhawa lalu melanjutkan perjalanan ke Pancala, di mana sedang diadakan sayembara adu jago memperebutkan Dewi Drupadi. Barang siapa berhasil mengalahkan Gandamana akan berhak atas Dewi Drupadi, dan yang berhasil dalam sayembara tersebut adalah Bima. Bima lalu menyerahkan Dewi Drupadi untuk diperistri kakaknya, yaitu Puntadewa. Pandhawa yang selalu dimusuhi oleh para Kurawa, akibatnya para tetua Hastina turun tangan dan memberikan solusi dengan menghadiahi Pandhawa sebuah hutan angker bernama Wonomarta untuk menghindari perang saudara memperebutkan tahta Hastinapura. Setelah itu, hutan yang tadinya terkenal angker berubah menjadi kerajaan yang megah, dan Raja Jin Prabu Yudhistira menyatu di dalam tubuh Puntadewa. Sejak saat itulah Puntadewa bernama Yudhistira. Kemudian atas bantuan dari Werkudara adiknya, akhirnya Puntadewa menjadi raja besar setelah mengadakan sesaji Raja Jaya yang dihadiri oleh 100 raja dari mancanegara. Dengan demikian, Puntadewa menjadi seorang raja besar yang akan menjadi panutan bagi raja-raja di dunia. Melihat keberhasilan Pandhawa, Kurawa merasa tidak terima. Kemudian Kurawa yang didalangi oleh Sengkuni menantang Pandhawa untuk main judi dadu. Pada permainan tersebut, para Pandhawa mulanya hanya bertaruh uang, namun lama-kelamaan Puntadewa mempertaruhkan kerajaan, istri, dan saudara-saudaranya. Saat itu Drupadi sempat dilecehkan oleh Dursasana yang berusaha menelanjanginya, sampai-sampai terucaplah sumpah Dewi Drupadi yang tidak akan mencuci rambutnya sebelum dicuci oleh darah Dursasana. Untunglah Bathara Darma menolong Drupadi sehingga ia tidak bisa ditelanjangi, dan pada akhirnya Pandhawa menjalani hukuman pembuangan di hutan selama 13 tahun, 12 tahun di hutan, dan 1 tahun Pandhawa harus bersembunyi di suatu negara. Pada tahun terakhir sebagai buangan, Pandhawa menyamar sebagai rakyat biasa di kerajaan Wirata. Di sana Puntadewa menjadi mantri pasar dan menjadi penasihat tak resmi raja yang bernama Lurah Dwijakangka. Pada perang besar Bharatayuddha Jayabinangun, Puntadewa menjadi senopati perang menghadapi raja dari Mandaraka, yaitu Prabu Salya. Saat perang Bharatayuddha pun, Puntadewa pernah melakukan tindakan tercela yang mengakibatkan senopati perang Kurawa yang juga gurunya yaitu Begawan Durna terbunuh. Dikisahkan sebagai berikut. Saat Werkudara berhasil membunuh Gajah Estitama, seekor gajah milik Prabu Permeya, Durna yang samar-samar mendengar Tama mati, menjadi bingung. Mungkin saja Aswatama putranya telah mati dan lari menuju pesanggrahan Pandhawa.
Drona tahu siapa yang harus ditanyai. Puntadewa seorang raja yang selama hidupnya tak pernah berbohong. Saat itu Puntadewa atas anjuran Kresna menyebutkan bahwa Hesti dengan nada lemah dan tomo dikeraskan memang telah mati. Drona yang mendengar hal itu menjadi tambah panik karena menurut pendengarannya yang telah kabur, putra tunggalnya telah tewas. Drona yang dalam keadaan linglung dipenggal kepalanya oleh Drestajumna. Dalam hal ini dapat kita petik sebuah pelajaran bahwa dalam hidup ini sebuah kejujuran pun tidak dapat dilakukan secara setengah-setengah. Memang Puntadewa tidak pernah berbohong, namun sikap setengah-setengah tersebutlah yang mengakibatkan kematian guru besar Astina. Setelah selesai Baratayuda, Puntadewa menjadi raja di Hastinapura dengan gelar Prabu Kalimataya, lalu digantikan oleh cucu dari Arjuna yang bernama Parikesit dengan gelar Prabu Kresnadwipayana. Setelah tua, Puntadewa lalu memimpin adik-adiknya untuk naik ke puncak Himalaya untuk mencapai nirwana. Di sana satu persatu istri dan adik-adiknya meninggal. Lalu hanya ia dan anjingnya lah yang sampai di pintu nirwana. Di sana Bathara Indra menolak membawa anjing masuk. Namun Puntadewa bersikeras membawa masuk. Lalu setelah perdebatan panjang, anjing tersebut berubah menjadi Bathara Darma dan ikut ke nirwana bersama Prabu Puntadewa.